Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan saya baik dari tim afirmasi maupun dari tim oposisi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Naina Habibah, salah satu representatif dari SMA Negeri 1 Pelaihari yang pada hari ini berkedudukan sebagai tim afirmasi atau tim pro dengan mosi kita pada hari ini. Sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Kami dari tim afirmasi menyatakan bahwa kami setuju dengan mosi kita pada hari ini yang menyatakan sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Dewan Juri yang terhormat, sebelum kita masuk pembahasan yang lebih dalam, izinkan saya terlebih dahulu memberikan limitasi atau ruang lingkup pembahasan yang akan kita bahas secara berkelanjutan, bahwa negara berkembang dengan potensi yang maritim yang kita bahas di sini adalah negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Selanjutnya, izinkan saya memaparkan beberapa definisi dari kata kunci yang kita miliki pada hari ini dari mosi kita. Yang pertama adalah negara berkembang. Negara berkembang adalah suatu negara dengan tingkat kesejahteraan material yang termasuk dalam tingkat rendah. Contohnya, ciri-cirinya adalah tingkat pendapatan per kapita yang rendah namun tingkat kelahiran yang tinggi. Yang kedua adalah potensi maritim. Potensi maritim adalah segala sesuatu yang terdapat di laut dan dapat dimanfaatkan oleh penduduk. Dalam hal ini adalah laut Indonesia dan penduduk Indonesia. Yang ketiga adalah strategi. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan atau perencanaan. Dan yang terakhir adalah ekonomi biru. Ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya alam kelautan yang dimiliki oleh suatu negara. Dewan Juri yang terhormat, kita mengetahui bahwa bangsa Indonesia merupakan negara kepulauan dengan yang memiliki 17.000 pulau dan termasuk salah satu negara dengan pulau terbanyak di dunia. Tentunya sebagai dalam hal ini Indonesia juga tidak hanya memiliki potensi kelautan saja, tapi juga memiliki potensi sumber daya alam darat yang besar. Dalam hal ini kita mengetahui bahwa kita memang harus mengoptimalkannya dalam pemakaiannya, namun juga kita harus menjaga kelestariannya, terutama laut kita. Oleh karena itu, sekali lagi kami dari tim afirmasi menyatakan setuju bahwa dengan mosi kita pada hari ini yang menyatakan sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya memberikan beberapa argumen atau substansi dari tim kami yang bisa kami ajukan sebagai persetujuan mengapa mosi ini bisa kami benarkan. Yang pertama, Indonesia sebagai negara berkembang memiliki banyak sekali potensi sumber daya alam darat yang bernilai tinggi dan dapat dioptimalkan. Contohnya adalah di bidang pertanian. Indonesia merupakan disebut sebagai negara agraris karena memiliki pertanian sangat besar, dan hasil pertanian adalah makanan pokok bangsa Indonesia yang salah satu merupakan pengendali ketahanan nasional, yaitu beras. Di mana beras ini, dan dengan beras ini kita bisa mengoptimalkannya dengan cara mengeluarkan anak-anak muda yang cerdas untuk melakukan, contohnya adalah rekayasa genetika untuk menghasilkan makanan pokok yang terbaik bagi bangsa Indonesia agar bisa dikonsumsi oleh bangsa Indonesia untuk menjadi makanan pokok dengan kualitas tinggi, sehingga menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi serta bisa diekspor ke luar negeri atau diperdagangkan di Indonesia dengan harga yang bagus agar bisa menambah pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua adalah Indonesia harus tetap mempertahankan potensi kelautannya agar tetap terjaga. Kita mengetahui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki potensi kelautan yang sangat besar, dan sebagian besar dari wilayah Indonesia adalah air. Artinya dalam hal ini kita bukan hanya bisa memanfaatkannya, tapi tetap harus melestarikannya. Maka dari itu saran dari tim afirmasi adalah Indonesia mengoptimalkan pembangunan ekonomi dengan menggunakan sumber daya alam darat dan melestarikan potensi lautnya. Apabila dipakai untuk pembangunan, akan memerlukan banyak sekali sumber daya alam laut. Apabila digunakan sebagai pembangunan ekonomi, akan banyak sekali sumber daya alam laut yang kita gunakan. Dan dalam hal ini tentunya akan menyulitkan bangsa Indonesia untuk menjaga kelestarian lautnya. Bangsa Indonesia takutnya akan lebih banyak menggunakan daripada melestarikan. Hal ini merupakan salah satu hal yang sangat dikhawatirkan jika kita menggunakan sistem atau strategi ekonomi biru di mana mengoptimalkan seluruh kekayaan laut atau potensi kekayaan laut untuk dijadikan dijadikan salah satu faktor pembangunan ekonomi nasional. Hal ini tentunya akan sulit bagi bangsa Indonesia untuk dipahami, karena ketika kita menggunakan sumber daya alam laut sebagai dalam hal pembangunan ekonomi nasional, ini juga akan menyulitkan kita dalam hal pelestarian.
Selanjutnya, jika negara memakai sumber daya alam laut, juga pembangunan akan berkemungkinan dibangun secara lambat. Mengapa seperti itu? Karena kita mengetahui potensi laut Indonesia masih banyak yang berada di tempat-tempat yang jauh dari perkotaan. Sedangkan industri-industri yang besar yang bisa mengolah kekayaan laut secara canggih, itu kebanyakan berada di daerah perkotaan. Jika kita memakai sumber daya alam laut, tentunya sebagai pembangunan ekonomi nasional, sebagai salah satu faktor pembangunan ekonomi nasional, tentunya ini akan bisa saja memperlambat pembangunan ekonomi nasional. Karena contohnya pengambilan sumber daya alam di laut ini akan memerlukan banyak sekali alat-alat atau pengambilannya memerlukan banyak waktu. Kemudian proses distribusinya juga lama dari pesisir ke perkotaan, sehingga ini bisa saja memungkinkan keterlambatan Indonesia untuk mengejar pembangunan ekonomi, sedangkan Indonesia yang negara berkembang ingin mengejar menjadi negara maju. Yang selanjutnya adalah tingkat urbanisasi yang semakin besar. Dari tingkat urbanisasi yaitu perpindahan masyarakat dari desa ke kota atau dari pesisir ke kota. Menurut data BPS tahun 2020, data BPS sebanyak 56,7% penduduk Indonesia tinggal di daerah perkotaan. Dan setiap tahun data ini selalu meningkat, Dewan Juri yang terhormat. Dan dengan melihat data itu, bukankah kita seharusnya meningkatkan penggunaan atau pembangunan ekonomi nasional di daerah perkotaan, bukan? Tentunya hal ini sangat mutlak. Dan jika kita meningkatkan menggunakan sistem ekonomi biru, di mana sumber daya manusia tidak banyak yang berada di daerah pesisir lautan, tentunya ini akan menyulitkan kita dalam penggunaannya. Sebaiknya pemerintah melakukan penggunaan sumber daya alam darat yang mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam darat yang bisa dilakukan oleh masyarakat perkotaan, yang kan di daerah perkotaan lah banyak sumber daya manusia atau masyarakat warga Indonesia terkumpul di sana. Dewan Juri terhormat, izinkan kami juga dari tim Afirmasi memberikan beberapa mekanisme yang kami sarankan agar pemanfaatan sumber daya alam darat di Indonesia bisa dilakukan secara optimal tanpa harus menggunakan sistem ekonomi biru. Yang pertama, meningkatkan pendidikan kewirausahaan sumber daya alam darat. Pendidikan ini bisa dilakukan dari jenjang sekolah SD, SMP, atau SMA dengan meningkatkan pendidikan kewirausahaan mereka dan melatih anak-anak atau peserta didik untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di darat sebagai bahan dari usaha. Yang selanjutnya adalah pemerintah diharapkan mendukung pengusaha yang menggunakan sumber daya alam darat terutama di bidang pertanian agar bisa memaksimalkan pembuatan atau pembangunan ekonomi di darat, pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya alam darat. Dewan Juri yang terhormat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.